Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 28 September 2025. Pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Musa yang baru. Bacalah Ulangan 18 ayat 15 sampai 22 dan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Mengapa penting bahwa kitab Yosua dimulai dengan menggemakan sebuah janji yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi setelah kematian Musa? Ulangan 18 ayat 15 sampai 22. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, dan daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Meskipun Musa telah wafat dan pemimpin baru Yosua telah ditunjuk oleh Tuhan, ada kesamaan di antara keduanya. Keduanya telah diberitahukan oleh Tuhan bahwa mereka akan memimpin umatnya ke tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka.
Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 3. Yosua akan menyelesaikan pekerjaan yang semula diberikan kepada Musa. Dia benar-benar menjadi Musa yang baru. Bacalah Keluaran 33 ayat 11, Bilangan 14 ayat 6, 30 dan 38, Bilangan 27 ayat 18, Bilangan 32 ayat 12, Ulangan 1 ayat 38, Ulangan 31 ayat 23, dan Ulangan 34 ayat 9. Apakah yang diceritakan ayat-ayat ini kepada kita tentang Yosua? Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bilangan 14 ayat 6, 30 dan 38. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Ulangan 31 ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada tahap ini, janji bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang serupa dengan Musa hanyalah suatu kemungkinan, bukan suatu kenyataan yang sudah terjadi. Kata-kata pembuka kitab Yosua mengingatkan pembaca akan janji ini, dan pada saat yang sama menciptakan harapan untuk melihat janji itu digenapi. Meskipun sudah wafat, Musa masih mendominasi pasal pertama. Namanya disebut 10 kali, sedangkan Yosua hanya 4 kali. Musa disebut sebagai hamba Tuhan, sementara Yosua disebut sebagai abdi Musa. Diperlukan pelayanan dan ketaatan yang setia seumur hidup bagi Yosua untuk menerima gelar hamba Tuhan. Yosua 24 ayat 29. Sekalipun pasal pertama Yosua menggambarkan transisi antara dua pemimpin besar Israel, karakter yang paling penting adalah Tuhan sendiri, yang firman-Nya membuka kitab ini dan yang bimbingannya mendominasi kitab ini. Tidak ada pertanyaan mengenai siapa pemimpin Israel yang sebenarnya. Sepanjang zaman Allah telah memanggil pria dan wanita untuk memimpin umat-Nya. Mengapa penting untuk mengingat siapa pemimpin gereja yang sejati dan tidak terlihat? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 28 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.